Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudaraku kekasih dalam Tuhan. Baiklah, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau fokus menyembah Raja di atas segala raja, Allah yang mulia, Allah yang hidup. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory Allah. Haleluya. Jesus.
yang telah mati dibangkitkan, jadi Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 Jesus, Jesus. Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Kami umat-Mu baru merayakan hari kematian-Mu. Ya Yesus. Memperingati hari kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, Engkau bangkit. Kami juga umat-Mu harus bangkit. Bangkit dari kelemahan kami, bangkit dari keterpurukan kami. Tuhan, Tuhan, ajar kami Bapa untuk merenungkan betapa besarnya pengorbanan-Mu buat kami. Tuhan, dengan apakah kami membalas segala pengorbanan kasih-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa Tuhan? Apakah kami hanya sebagai penonton? Kami tidak mau Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Iman kami mau bangkit Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kalau ada roh yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, kami mau patahkan, kami mau tolak dalam nama Yesus. Keluar pergi dari kami. Keluar dari hati kami. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Kami yakin percaya ada bersama-sama dengan kami saat ini, mengurapi kami, untuk melawat kami, untuk menghibur, menguatkan kami, menyembuhkan dan memulihkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua Tuhan, rangkaian acara ini Tuhan dari awal pertengahan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang memimpin Tuhan sampai selesainya Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan isi hati-Mu, kami terlalu yakin Engkau sudah perlengkapi hamba-Mu dengan perlengkapan surgawi, dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan bukannya hamba-Mu yang berkata-kata lagi, melainkan Kristus yang berkata-kata dalam kehidupannya. Sehingga firman-Mu yang disampaikan bagi kami saat ini Tuhan, benar-benar firman yang mengubah hidup kami, yang memberkati dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, sebab firman itu adalah Allah sendiri Bapa. Saat ini Tuhan, kami haus dan lapar Tuhan, kenyangkan kami Bapa, supaya kami teguh dan kuat Tuhan iman kami di dalam menanti-nantikan hari kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji-muji Engkau. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih jiwaku Engkau Yesus, percaya kasih jiwa kami yang kekal Tuhan. Hanya kepada kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, baik terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, luangkan lagu pujian, tinggikan nama-Nya. Ku puji dengan kecapi, oh
biasa, puji Tuhan. Ya. Coba saya mau ajak kita berseru dulu, haleluya, tiga kali ya, biar suara kita naik kepada Tuhan. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari saudara, saja kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Saya ajak kita semua baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini adalah kerjakan keselamatanmu. Saudara, baru saja kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kita diselamatkan adalah hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan dengan usaha kita. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya dalam hati kita bahwa Ia adalah Tuhan ya, yang sudah dibangkitkan oleh Allah. Keselamatan kita terima dengan cara yang sederhana. Tapi saudara, keselamatan itu yang sudah kita miliki harus kita pertahankan. Amin. Keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan harus kita jaga. Jangan sampai keselamatan itu pada akhirnya hilang dari kehidupan kita. Mungkin ada sebagian orang yang berkata, kalau udah sekali ya selamat terus selamat ya. Kalau kita lihat firman Tuhan tidak demikian saudara ya. Kalau kita tidak menjaga keselamatan yang sudah dianugerahkan, dengan apa saudara? Tadi di firman Tuhan katakan, kamu senantiasa taat. Kita harus selalu taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan. Ya. Kalau firman Tuhan katakan harus kita lakukan, kita harus lakukan. Kalau firman Tuhan bilang jangan kita lakukan, jangan kita lakukan. Ya. Kita harus setia di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi bukan dengan sembarangan, bukan dengan santai-santai, menganggap udah terima keselamatan ya sudah gitu ya. Tapi kita harus serius saudara ya, dengan takut dan gentar. Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus ya, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita harus menghargai pemberian Tuhan yang luar biasa. Kalau seseorang saja memberikan sesuatu sama kita ya, misalnya ada sahabat kita berikan kita hadiah ya, entahkah baju, entahkah barang, untuk menghormati yang memberi, kita akan menjaga pemberiannya itu ya. Nggak akan kita sembarangan lemparin misalnya barangnya waktu udah kita terima misalnya ya, atau kita biarinin rusak ya. Tentu kita akan jaga, kita akan pelihara. Apalagi keselamatan yang nilainya luar biasa,
tidak dapat ditandingi atau dinilai dengan apapun juga, dengan harta apapun juga. Ya, karena itu diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya, darahnya yang tercurah, nyawanya dia korbankan. Tidak ada tandingnya, saudara. Sebab itu kita harus menghargai Tuhan yang sudah berikan keselamatan buat kita. Kita harus hidup takut dan gentar di hadapan Tuhan. Enggak main-main ya. Enggak kita menganggap saya udah selamat lalu hidup kita sembarangan, kita sembrono, kita mau-maunya sendiri. Apa yang kita mau, kita enggak indahkan firman Tuhan, kita enggak indahkan larangan-larangan Tuhan. Tapi kita harus sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita yang sudah menerima keselamatan, saudara ya. Tadi dikatakan firman Tuhan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi mengerjakan keselamatan itu, kita melakukan kehidupan kita yang taat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh itu bukan supaya hanya dilihat orang ya. Bukan hanya supaya dilihat Bapak Gembala atau saya Gembala ya. Atau hanya kita lakukan ketika kita di gereja, kita sepertinya jadi orang yang suci, jadi orang yang luar biasa ya, kayaknya rohani, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai orang yang diselamatkan. Bukan seperti itu, saudara ya. Tadi Rasul Paulus katakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi bukan hanya untuk dilihat orang, bukan hanya untuk dipuji orang ya, tapi kita lakukan supaya Tuhan dimuliakan. Jadi kita konsisten melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, sepanjang Tuhan menganugerahkan umur kepada kita di dalam dunia ini. Kita harus ya terus berjuang agar keselamatan yang sudah kita terima tidak akan hilang, saudara ya. Kenapa keselamatan itu bisa hilang? Jelas, saudara, kalau iman kita gugur ya, kalau iman kita gugur dalam perjalanan kita menuju kekekalan, maka keselamatan itu bisa hilang. Sebab itu jangan sampai iman kita gugur ya. Tuhan saja mengingatkan ya. Dan waktu dia datang, kedatangan Tuhan kedua kali itu bisa waktu dia datang menjemput kita, ataupun secara pribadi, lepas pribadi kita ya. Kalau Tuhan panggil usia kita selesai ya, itu juga merupakan kedatangan Tuhan secara pribadi di hidup kita. Apakah masih didapat iman dalam hidup kita? Apakah masih ada iman? Nah, kalau iman itu gugur, sayang saudara ya, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Lain kalau dengan penjahat yang disalib, salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dia waktu itu disalib, dia bertobat di kayu salib, lalu waktu dia berkata kepada Tuhan, ingatlah aku, kalau aku ada di Firdaus, Tuhan bilang saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Karena sudah selesai penjahat itu, dia mati waktu itu. Tidak lagi dia ada berhubungan dengan sesuatu di bumi ini. Jadi otomatis ketika dia percaya, dia bertobat, saat itu juga dia bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bagi kita yang sekarang masih diizinkan Tuhan tinggal di bumi ini, saudara tahu bagaimana keadaan dunia saat ini ya, yang bisa menyeret kita, membawa kita kepada kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu kita harus mempertahankan iman kita ya, sepanjang hidup kita yang Tuhan anugerahkan. Itulah, jadi kita harus berjuang untuk memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai iman kita gugur. Kita harus berjuang untuk apa, saudara? Melawan keinginan daging. Kita harus tidak lagi mengikuti keinginan daging. Kita harus mematikan daging kita. Ya. Karena kalau kita hidup dalam kedagingan, itu merupakan perseteruan dengan Allah. Bagaimana seseorang yang berseteru dengan
bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Sebab itu kita harus terus minta pertolongan Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, untuk kita bisa melawan keinginan daging kita, mematikan keinginan daging kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa memiliki iman yang teguh, ya, karena kedagingan bisa menggoyahkan iman kita. Kedagingan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kedagingan bisa memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Karena itu adalah dosa. Firman Tuhan bilang yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa. Padahal kita sudah ditebus, kita sudah menerima anugerah keselamatan, tapi kita balik lagi dengan kehidupan kita yang lama. Sebab itu mari terus belajar untuk kita mau hidup di dalam roh, bukan di dalam daging, ya. Kita mau terus melatih diri kita, membawa diri kita, ya, untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita juga harus berjuang terus hidup sebagai ciptaan baru, manusia baru, ya. Ketika kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan selama kita hidup di bumi ini, kehidupan baru itu yang harus kita kenakan, bukan kehidupan yang lama, bukan kehidupan yang harusnya sudah kita buang, ya. Karena itu kehidupan yang lama, kehidupan dalam kedagingan harus kita buang, karena kita sudah menjadi manusia baru, manusia yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan dari dosa, sehingga tidak lagi menjadi hamba dosa, yang sudah mendapatkan anugerah kehidupan kekal dari Tuhan. Kita lihat saudara di Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Judulnya mengenai manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Itu manusia baru, saudara, ya. Jadi jangan lagi kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang sia-sia, ya, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kehidupan seorang manusia baru harus menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hidup manusia baru harus menanggalkan manusia lama, karena manusia lama itu menemui kebinasaan, ya. Kita harus hidup di dalam hidup yang baru, di dalam roh dan pikiran kita yang sudah diperbaharui, mengenakan manusia baru. Jadi harus kita perjuangkan itu. Memang gak mudah, ya. Apalagi kalau udah kebiasaan lama yang kayaknya enak, kayaknya nikmat, kita udah biasa seperti itu hidup. Misalnya yang biasanya berbohong, ya terus
ya, berbohong. Yang suka menipu masih terus menipu. Yang suka ngomongin orang masih terus ngomongin orang. Yang suka melakukan hal-hal pokoknya kehidupan manusia lama itu harus ditinggalkan sebagai manusia baru. Karena kita sudah menerima keselamatan, oleh Tuhan sudah dipisahkan ya, dari gelap menjadi terang. Jadi jangan lagi kembali kepada kehidupan seperti itu. Ya. Sebab itu mari saudara, terus kita mau dekat kepada Tuhan. Terus belajar firman Tuhan supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hidup kita. Selama Tuhan menganugerahkan waktu buat kita di bumi ini, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna. Dalam seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita harus kita jaga, ya. Baik kehendak kita, pikiran kita, perkataan kita, ya. Semuanya harus selaras dengan firman Tuhan. Itu saudara yang membuat hidup kita harus terus berjuang, ya. Harus kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, ya. Kemudian juga firman Tuhan ada mengatakan kita harus pikul salib sangkal diri, ya. Jadi kita harus hidup menurut apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Itu pikul salib sangkal diri, ya. Kalau apa yang Tuhan mau mungkin kita senang dengan hobi kita. Kalau hari Minggu ya enaknya sih kita mungkin jalan-jalan, ya. Terus kita lakukan apa yang jadi hobi kita. Mungkin ada acara menarik di TV, ada acara apa, ya. Kita tinggalkan peribadatan misalnya, ya. Kalau kita mau sakal diri, kita akan tinggalkan itu semua dan kita akan datang beribadah. Ya, kita akan datang memuliakan Tuhan. Kita akan datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan hal-hal sepele membuat kita males, ya. Males ke gereja nih lagi nggak mood, ya misalnya lagi nggak mood, nggak enak nih ketemu si itu, si A, si B yang nyebelin misalnya, ya. Nah itu kita hidup hanya berdasarkan maunya kita, ya. Kalau kita mau pikul salib, kita mau belajar, ya, mengampuni, kita mau belajar mendahulukan Tuhan, kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Memang gak enak buat daging kita, ya, kalau apa-apa kita harus mendahulukan Tuhan, ya. Tapi itulah proses dalam kehidupan kita supaya kita semakin sempurna, ya, di dalam Tuhan. Kita mau kalahkan segala apa yang menjadi keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mencari tahu kehendak Tuhan. Apa yang memperkenan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Itu di dalam kita mengerjakan keselamatan kita, saudara, ya. Jadi kita belajar untuk terus pikul salib dan sangkal diri. Jangan hidup membawa keinginan diri sendiri, maunya sendiri, bertentangan dengan firman Tuhan juga. Masa bodoh emang gue pikirin misalnya, ya, maunya aku begini, ya udah, gitu, ya. Kan kita mau menyangkal diri kita dan kita mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau belajar terus menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi itu juga perlu kita selalu latih diri kita untuk kita bisa menyangkal diri kita dan kita mau memikul salib bersama dengan Tuhan. Kita juga harus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita, saudara, ya. Karena firman Tuhan berkata tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, tidak mungkin melihat Allah. Bagaimana kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, ya? Apakah kita bisa bersama-sama dengan Allah? Sebab itu kita harus mendisiplinkan diri kita juga untuk terus menjaga kekudusan yang Tuhan sudah nyatakan lewat penebusannya, ya. Dia sudah menyucikan kita lewat darahnya. Yang tadinya kita berdosa, bersalah, kita semua itu Tuhan sudah ganti dengan kehidupan yang baru, yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita balik kepada kehidupan yang lama sehingga mengotori lagi kehidupan kita. Kita masih senang kita berkompromi dengan dosa, ya. Kehidupan kita yang sudah dikuduskan jadi terkontaminasi lagi dengan dosa,
Kalau itu terjadi, cepat-cepat bertobat saudara. Jangan tunggu waktu kita selesai, terlambat nanti ya. Sebab itu apapun dalam kehidupan kita, belajar untuk terus menjaga kekudusan ya. Saat ini ada banyak tantangan untuk anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk tinggal hidup di dalam kekudusan saudara ya. Dengan canggihnya teknologi ya, dengan HP yang ada di tangan, hanya dengan satu sentuhan saja bisa masuk kepada hal-hal yang tidak berkenan. Gak ada yang tahu kok, sendirian di kamar, kunci pintu, belaga tidur, belaga belajar, mungkin kalau yang sekolah ya, belaga apa aja, gak ada yang tahu. Tapi ingat saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu, kita tidak bisa mendustai Tuhan. Sebab itu dimanapun kita berada ya, tetap jaga kekudusan. Jangan kita terseret ya oleh si iblis. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah menerima keselamatan. Hidup kita dikuduskan. Iblis tidak akan tinggal diam saudara ya. Dia akan berusaha menyeret kita kembali kepada kehidupan yang lama. Dia akan terus berusaha membawa kita untuk kita bisa meninggalkan iman kita. Dia bisa terus ya mengerjain kita. Karena firman Tuhan sendiri bilang kan ya, bahwa hati-hatilah, iblis itu berjalan berkeliling, mengaum seperti singa yang mengaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Hati-hati ya. Paling gampang itu area kekudusan yang dilanggar ya. Karena orang bisa tidak tahu. Kita bisa sepertinya seorang yang rohani, seorang yang suci ya, orang yang benar-benar sepertinya hidup sesuai firman Tuhan. Tetapi ketika lagi sendiri, ketika lagi tidak ada yang tahu ya, kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita tidak kudus. Hanya Tuhan yang tahu dan diri kita sendiri. Hati-hati. Dan iblis ya, yang senang bersorak kalau dia berhasil menyeret kita kembali kepada dosa, berhasil membawa kita kembali kepada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu saudara, mari jaga kekudusan kita. Lawan iblis dengan apa saudara? Dengan iman yang teguh ya. Firman Tuhan bilang, lawan iblis dengan iman yang teguh. Sebab itu jangan sampai iman kita menjadi lemah. Jangan sampai apalagi menjadi gugur ya. Terus bangkitkan iman kita, roh kita terus menyala-nyala. Karena itu yang akan membuat iman kita menjadi kuat ya. Iman kita terpelihara sampai saat kita selesai ya. Kita bisa menerima itu. Kalau sekarang kan kita belum secara nyata menerima, karena kita belum masuk ke dalam kekekalan ya. Tapi saat kita sampai waktu kita mencapai kekekalan, maka keselamatan kekal itu menjadi milik kita. Karena kita setelah kita menerima Tuhan Yesus dan bertobat, kita memelihara keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita hidup dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Kita tidak hidup dengan sembrono. Kita hidup dengan sungguh-sungguh untuk mencari perkenanan Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu apa yang harus kita kerjakan di dalam kita mengerjakan keselamatan kita saudara? Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Apa yang harus kita lakukan saudara? Firman Tuhan bilang apa tadi? Melakukan pekerjaan baik. Tapi jangan salah mengerti saudara. Kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk diselamatkan. Karena posisi kita sudah orang yang diselamatkan. Karena kita diselamatkan, maka kita wajib
melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, bukan kita supaya masuk surga, karena kita sudah dan ada jaminan keselamatan, ya. Tapi sebagai kewajiban tugas orang yang sudah diselamatkan harus melakukan pekerjaan baik. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada banyak hal pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Terutama sebagai orang percaya, tugas utama kita adalah memberitakan Injil, saudara, ya. Cari jiwa-jiwa, memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan saja seperti pendeta atau penginjil atau misionaris, tapi lakukan itu dengan apa yang kita bisa dalam hidup kita. Sebagai apa kita di sehari-hari. Tunjukkan sikap hidup kita sebagai orang percaya memuliakan Tuhan. Jangan lewat hidup kita malah orang lain mencela, malah orang lain malah mengejek. Orang Kristen kok begitu, katanya orang percaya kok begitu. Nah, ya, lakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. Beritakan Injil, ya, lewat kehidupan kita. Bersaksi, ya. Bersaksi bisa lewat kata-kata kita, ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup kita. Juga bisa kita beritakan lewat tingkah laku perbuatan kita, ya. Dari keadaan hidup kita, perbuatan kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Orang lain bisa melihat kita, orang lain bisa melihat Tuhan di dalam kita. Itu yang harus kita lakukan, perbuatan baik, saksi, beritakan Injil, mengampuni, ya. Tuhan mengajarkan kita orang percaya sudah diampuni harus bisa mengampuni. Kita harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita harus belajar untuk hidup terus menyerahkan Tuhan. Kalau kita mau pikul salib sangkal diri, mengampuni itu tidak menjadi hal yang sulit buat kita, ya. Karena mengampuni juga kalau kita mau bawa kemauan kita, ego kita, susah, saudara, ya. Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita enggak gampang. Tapi kalau kita mau pikul salib dan sangkal diri, ya, kita mau lepaskan segala ego kita, segala apa yang kita pikir, ya, masa saya nggak salah, saya harus minta maaf dulu misalnya, ya. Saya nggak salah, dia yang salah, masa bodoh, pokoknya sampai kapanpun saya nggak mau mengampuni dia. Dia udah nyakitin saya luar biasa, dia udah melakukan perkara apa yang merugikan saya luar biasa. Tapi kita yang sudah diselamatkan dan sudah diampuni harus melakukan pekerjaan baik. Salah satunya adalah mengampuni, ya. Siapapun orang yang bersalah kepada kita, kita harus bisa mengampuni. Sebab itu, saudara, mari bawa terus hidup kita dekat kepada Tuhan, supaya kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau kita tinggal hidup, ya, di dalam kehidupan Roh, maka kita akan jalani hari-hari kita dengan mudah, saudara. Kita bisa menyenangkan Tuhan dengan mudah. Kita bisa mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, ya, dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur, saudara, ya, kalau kita berbuat baik itu, ya, perbuatan baik kita itu tidak sia-sia. Kalau orang di luar Tuhan melakukan pekerjaan atau perbuatan baik, cuma mungkin dirasakan oleh sesama manusia, ya, tapi tidak akan berdampak pada kekekalan, saudara. Karena tanpa mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, setiap perbuatan baik apapun tidak akan berpengaruh dalam kekekalan. Nggak bisa membeli sorga, saudara, ya. Nggak bisa, kita bisa mendapatkan tempat di sorga dengan kita melakukan perbuatan baik. Semuanya sia-sia. Sebab itu kalau di dalam Tuhan tidak sia-sia, saudara. Perbuatan baik kita sekecil apapun diperhitungkan oleh Tuhan. Ada upah. Keselamatan kita sudah terima, menjadi bagian kita.
ketika kita melakukan perbuatan baik, ada upah yang Tuhan sediakan. Ya. Kalau di bumi memang upahnya mungkin akan diterima juga oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, karena ada hukum tabur tuai. Ya. Setiap kita apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tetapi di dalam kekekalan itu nggak berlaku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Karena keselamatan itu hanya satu-satunya jalan melalui Tuhan Yesus. Kita bersyukur, ya, kita bisa diselamatkan, kita bisa meresponi anugerah Tuhan yang luar biasa, ya, sehingga perbuatan baik kita tidak sia-sia. Ada firman Tuhan berkata, seseorang yang memberikan secangkir air aja minum kepada hambanya, kepada orang percaya itu ada upahnya, saudara, ya, luar biasa. Tapi itu harus kita tinggal di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi orang percaya yang menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita di luar itu sia-sia. Sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, di luar aku semuanya sia-sia. Sebab itu jangan sampai kita, karena hidup kita yang kompromi dengan dunia ini, kompromi dengan tawaran-tawaran iblis, kompromi dengan hal-hal yang tidak baik, maka keselamatan kita bisa hilang karena iman kita gugur, ya. Tidak sampai kepada waktunya, udah di tengah jalan kita udah menyerah karena kita tidak bisa menjaga hidup kita yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, yang sudah dibaharui, yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Maunya kita balik lagi kepada hal-hal yang tidak baik, ya, kehidupan yang lama. Sayang, saudara, ya. Sebab itu mari terus kita mau bertekun di dalam Tuhan. Kita mau terus, ya, sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang tadi di Efesus 2 ayat 10. Kita mulai baca di ayat yang ke-1 sampai ke-9. Bahwa keselamatan kita itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ke-9, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan jelas mengatakan, keselamatan yang kita terima bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Semua semata-mata karena kasih karunia Allah. Tapi setelah kita menerima keselamatan, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Karena dengan kita melakukan pekerjaan baik, maka Tuhan dimuliakan.
Dan akan ada banyak jiwa-jiwa juga dibawa kepada Tuhan melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan Injil lewat mulut bibir kita, ya, melalui hal-hal baik yang kita lakukan, saling menolong, memberi, menguatkan, menghibur, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga juga. Jangan lupa kita juga harus saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Suami, jadilah suami yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, mengasihi istri sebagaimana Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, ya. Sehingga istri juga bisa lihat, suami saya luar biasa memberi semangat ya untuk ya bekerja sebagai ibu rumah tangga, ya. Karena suaminya juga mengasihi dia dengan tulus, ya. Atau juga istri, ya, juga harus menunjukkan sikap hidup yang kesaksian hidup yang baik, ya, bisa sehingga suaminya melihat juga, ya, wah, istrinya gak cerewet misalnya, ya. Karena kebanyakan kan ibu-ibu itu cerewet, tapi kalau cerewetnya untuk kebaikan nggak apa sih, ya. Jadi suami juga bisa melihat, wah, istri saya luar biasa, dia juga cari uangnya lebih semangat misalnya, ya. Nah, saling membangun di dalam kehidupan keluarga juga. Jangan kita sibuk memperhatikan orang lain, tapi yang dekat dengan kita terabaikan, ya. Orang tua juga harus menyemangati anak-anaknya, ya, supaya mereka juga tetap setia di dalam Tuhan. Jangan, apalagi anak-anak muda, ya, banyak sekali hal-hal yang keindahan dunia yang bisa menarik mereka. Mari kita juga kuatkan anak-anak kita, ingatkan untuk mereka tetap di dalam Tuhan, ya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, ya, supaya mereka juga boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua berikan teladan yang baik pada anak-anak kita. Itu kesaksian hidup kita sebagai orang tua, memberikan teladan yang baik pada anak-anak, supaya anak-anak melihat kehidupan orang tuanya dan mereka juga bisa bangga, ya, bersyukur punya orang tua yang takut akan Tuhan, ya. Dan anak-anak juga hidup seturut dengan firman Tuhan, hormati orang tua, ya. Jangan abaikan nasihatnya, jangan sepelekan, jangan cuek sama orang tua, ya. Supaya orang tua juga dikuatkan, ya, dengan sikap anak-anaknya yang mengasihi, yang menghormati, ya. Orang tua juga jadi semangat, ya, dalam mencukupi kebutuhan anak-anak, ya, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai kerinduan. Ayo, dalam kehidupan rumah tangga pun kita harus saling menguatkan, saling menyatakan kasih, ya. Jangan yang ada kalau di rumah tangga pertentangan, ya, perbantahan. Tapi di tengah keluarga sendiri juga kita harus saling menguatkan. Nyatakan kehidupan kita juga. Hidup kita juga harus bersaksi, baik bagi suami, baik bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi orang di sekitar kita terlebih juga lagi, ya. Karena hidup kita itu menjadi suratan yang terbuka, ya. Sebab itu mari muliakan Tuhan lewat kehidupan kita, saudara. Jadi ingat, kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus melakukan pekerjaan baik, ya. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan, saya ajak kita baca satu ayat di 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, ya. Sehingga ketika waktu kita sampai, iman kita tetap ada, tetap teguh, dan kita bisa meraih kehidupan kekal itu, karena kita sudah sampai kepada kekekalan. Tapi kalau kita gugur di tengah jalan, iman kita gugur, sia-sia. Keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan nggak jadi bagian kita, karena iman kita gugur sebelum mencapai kekekalan. Sebab itu jangan biarkan iman kita gugur. Terus latih iman kita kuat di dalam Tuhan. Terus iman kita teguh apapun keadaan dunia saat ini yang
bisa menggoncangkan iman kita, ya. Kesusahan, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Tapi kalau kita percaya dan ingat firman Tuhan kemarin, ya, bahwa segala sakit, penyakit, apapun persoalan manusia sudah selesai oleh Yesus. Kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita yang ada di bumi, asal kita terus hidup dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, taruh pengharapan kita di dalam Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi di hidup kita, tidak akan kita bisa meninggalkan iman kita di dalam Tuhan, ya. Kita akan pegang teguh terus sampai kepada kekekalan, ya. Ingat, sekali lagi saya bacakan firman Tuhan tadi di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan telah kau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pujilah Tuhan. Mari saudara, jalani hari-hari kita bersama Tuhan. Undang terus Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, ya. Dan kita bisa memperoleh apa yang sudah dijanjikan itu di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Terpujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari saya ajak kita akan mengangkat sebuah pujian. Hanya karena salib Tuhan kita bisa memperoleh keselamatan. Hanya dengan kita percaya kepada Dia, beriman kepada Yesus adalah Tuhan, dan salib itu juga akan memberikan kemenangan buat kita. Karena salibmu karena salibmu
buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Saya minta dengan hormat dan saudara Elia berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini. Ya, Yesus. Mendapatkan firman yang begitu luar biasa. Amin. Berikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan firman. Haleluya. Lagu firman-Mu Ya, yang Amin. mengingatkan kami sehari-hari Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan di saat kami takut akan Tuhan. Ya. Di saat kami taat kepadamu Ya, Tuhan. Tuhan. Maka karya-Mu terus mengalir Amin. dalam kehidupan Amin. kami. Amin. Kami menjadi anak-anak yang kuat Tuhan. Amin. Kami anak-anak yang bisa menghadapi apapun dan Amin. Amin. Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Amin. Tuhan yang berkuasa, Amin. Tuhan yang dahsyat. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Ya. Kami percaya Tuhan firman-Nya boleh tertanam di dalam Amin. hati kami dan menghasilkan buah-buah yang dahsyat dalam Amin. kehidupan kami. Kami mau melakukannya Tuhan. Ya. Kami mau setia Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan Ya, firman-Mu Tuhan. Buat Ibu Gembala Tuhan, Ya. Pak Tony. Terima kasih Bapa, terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Semakin hari semakin dahsyat dan Amin. Amin. memberikan karya yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak buat semuanya yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Amin. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Ya. Tuhan terus berkarya di Indonesia ini. Amin. Tuhan terus lawat Indonesia Tuhan. Amin. Kami hancurkan setiap hal-hal yang berusaha Ya, untuk Tuhan. membuat keonaran, kerusuhan. Kami ikat patahkan segala kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Biar Allah yang berdaulat di dalam pemerintahan Bapak Presiden kami Pak Jokowi bersama wakilnya, bersama seluruh staf jajarannya, anggota DPR semua Tuhan, TNI Polri diberkati Tuhan. Pemerintahan yang sudah Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah pilih, Engkau berkarya melalui mereka Tuhan, membawa Indonesia kepada kebangkitan, membawa Indonesia kepada kejayaan, Amin. dan biarkan banyak jiwa-jiwa bertobat, Amin. dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, Amin. mencari Engkau Tuhan, percaya kepada Yesus Amin. yang adalah Tuhan. Engkau akan berkarya di negeri ini Tuhan, dalam Amin. nama Tuhan Yesus Amin. melawat dari mulai Sabang sampai Merauke. Amin. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Makasih Bapak, kami percaya Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Mu bagi Amin. kami bangsa Indonesia. Biar kami boleh hidup di dalam ucapan syukur kepada-Mu. Amin. Dan kami terus mendukung pemerintahan yang ada saat ini Ya, Tuhan. Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir pagi ini. Biar Engkau memberkati dengan berkat yang khusus. Amin. Kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat khusus Amin. Tuhan sediakan. Amin. Dan kami akan bawa pulang berkat itu. Amin. Dan akan menyertai kami sepanjang ke depan Amin. hidup kami Tuhan. Untuk kami terus taruh di dalam Tuhan. Untuk kami terus mendekat kepada Tuhan dan berjalan Amin. dalam iman kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Desa Bakti Jaya Permata Pamulang di mana kami ada di Tuhan. Engkau juga yang akan menyertai kami sehingga kami juga bisa menjadi garam dan terang di tempat di mana kami ada, di lingkungan kami masing-masing. Amin. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan, Amin. mengerjakan keselamatan yang Tuhan Amin. sudah anugerahkan bagi kami, untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai apa yang Tuhan mau, dan biar Engkau disenangkan lewat hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan dalam Amin. Tuhan, peribadatan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Kau memberkati semua dan Kau disenangkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Ya, Tuhan. pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Semua katakan. Amin. Amin.